Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tidak sendirian. Karena mungkin saja makhluk tak kasat mata ada di samping Anda. Malam itu, hujan turun rapi seperti sengaja meredam suara desa. Jalan tanah berubah licin dan gelap. Hanya disinari lampu motor yang bergetar tertiup angin. Cerita tentang angka gaib kembali terngiang di kepala. Tentang dahi pocong yang dipercaya menyimpan deret keberuntungan. Ketakutan sebenarnya sudah ada sejak langkah pertama. Tetapi rasa penasaran dan desakan hidup membuat hati mengeras. Seolah semua tanda bahaya hanyalah bisikan kosong yang bisa diabaikan begitu saja. Kuburan tua di pinggir kebun singkong tampak lebih sempit dari biasanya. Nisan-nisan miring seperti menunduk. Tanahnya basah dan berbau anyir. Setiap tarikan napas terasa berat, seakan udara bercampur sisa doa dan penyesalan. Di tempat inilah banyak orang mengaku melihat pocong berdiri diam. Bukan menakut-nakuti, melainkan menunggu. Seolah dahinya memang disiapkan untuk dibaca oleh mata yang nekat. Langkah semakin pelan ketika suara kain basah bergesek terdengar samar. Bukan angin, bukan pula daun. Rasa dingin merayap dari telapak kaki ke tengkuk, membuat bulu kuduk menegang tanpa aba-aba. Pikiran mencoba menolak, tetapi bayangan wajah terbungkus kain kafan muncul jelas. Konon, angka akan terlihat jika menatap cukup lama. Selama keberanian belum runtuh dan niat belum tercemar oleh rasa takut. Di antara nisan yang gelap, sesosok putih berdiri kaku. Tubuhnya tegak, kepalanya sedikit tertunduk, seolah menyembunyikan sesuatu di balik lipatan kain. Tanah di sekelilingnya terlihat lebih hitam, seperti baru digali dan ditutup kembali. Jantung berdetak terlalu keras, memantul di telinga sendiri. Setiap detik terasa memanjang, dan dunia di luar kuburan seakan lenyap ditelan sunyi. Tatapan tertuju pada bagian dahi yang tertutup rapat. Kain kafan tampak lembab, bernoda tanah dan air hujan. Perlahan, tanpa suara, kain itu mengencang seperti ditarik dari dalam. Angka-angka samar muncul, bukan terukir, melainkan berdenyut, seolah hidup dan bernapas. Bersamaan dengan itu, bau anyir makin pekat, membawa sensasi mual dan peringatan yang terlambat untuk disadari. Detik berikutnya, rasa hangat merambat di telapak tangan. Bukan karena hujan, melainkan keringat dingin yang bercampur ketakutan. Angka di dahi itu berubah, berlipat, lalu mendekat, seakan ingin masuk ke kepala. Keserakahan yang semula tenang, kini berbalik menjadi jerat. Tubuh ingin mundur, tetapi kaki terasa berat, seolah tanah kuburan menahan dengan kuat. Udara di sekitar tubuh pocong terasa mengental, seperti kabut yang menekan dada. Setiap tarikan napas membawa aroma tanah basah dan kain kafan yang lama terkubur. Angka-angka di dahinya tak lagi diam, melainkan berdenyut mengikuti detak jantung. Semakin diperhatikan, semakin sulit membedakan mana rasa takut dan mana harapan. Pikiran mulai dipenuhi bayangan uang, kemenangan, dan jalan keluar palsu dari hidup yang terasa buntu. Tanah di bawah kaki perlahan berubah lembek, seolah kuburan itu bernapas. Nisan-nisan di sekitar tampak miring ke arah yang sama, menghadap sosok putih itu. Bukan seperti saksi, melainkan penonton yang sudah tahu akhir cerita. Kain kafan bergoyang halus, meski angin tak bergerak, dan rasa dingin menusuk tulang, membuat tubuh gemetar tanpa mampu dikendalikan. Angka di dahi pocong kini terlihat jelas, tersusun rapi, namun terus berganti, seperti menolak untuk dihafalkan. Setiap perubahan disertai rasa nyeri di kepala, seakan ada sesuatu yang mencakar dari dalam. Ingatan tentang peringatan orang-orang tua muncul terlambat, tentang harga yang harus dibayar jika mengambil sesuatu yang bukan hak manusia. Sekitar kuburan terdengar suara gesekan lain, lebih banyak, lebih dekat. Tanpa perlu menoleh,
terasa ada kehadiran lain berdiri di antara nisan. Mereka diam, menunggu, sama seperti sosok di depan mata. Kesunyian menjadi semakin berat, dan malam terasa terlalu panjang, seolah waktu sengaja ditahan agar penyesalan punya ruang untuk tumbuh. Angka-angka itu tiba-tiba berhenti berubah, membeku di satu susunan yang terasa final. Bersamaan dengan itu, rasa panas menjalar di dada, bertabrakan dengan dingin yang menusuk. Kain kafan mengencang lebih keras, dan bayangan di baliknya terasa semakin dekat, seolah jarak antara yang hidup dan yang mati mulai runtuh perlahan. Saat kesadaran mulai goyah, tanah kuburan bergetar halus. Bukan gempa, melainkan seperti sesuatu yang bangkit dari bawah. Bau busuk semakin kuat, menyesakkan, dan kepala terasa berat. Angka yang sudah dihafal justru terasa kosong, seakan menghapus dirinya sendiri dari ingatan, meninggalkan rasa takut murni tanpa janji apapun. Getaran tanah berhenti mendadak, menyisakan kesunyian yang terasa tidak wajar. Udara menjadi terlalu dingin hingga napas terlihat samar meski malam tak berkabut. Sosok pocong itu kini berdiri lebih tegak. Kepalanya perlahan terangkat. Kain kafan di wajahnya tampak menempel erat, seakan menahan sesuatu agar tidak keluar. Perasaan diawasi semakin kuat, bukan hanya dari depan, tetapi dari segala arah. Di balik kain kafan, bentuk wajah terasa berubah. Bukan lagi datar dan kaku, melainkan menonjol seperti ditekan dari dalam. Angka di dahi memudar, digantikan garis-garis gelap menyerupai urat yang berdenyut. Setiap denyut terasa sampai ke kepala, menimbulkan pusing dan rasa mual. Keserakahan yang tadi membara, kini berubah menjadi penyesalan yang datang terlalu cepat. Tanah kuburan kembali bergerak. Kali ini, di beberapa titik sekaligus, gumpalan tanah terangkat sedikit demi sedikit, memperlihatkan kain kafan lain yang kusam dan robek. Mereka tidak berdiri, hanya muncul sebagian, cukup untuk memberitahu bahwa tempat itu tidak pernah benar-benar sepi. Rasa ingin lari muncul, tetapi tubuh seakan terikat oleh pandangan yang tak terlihat. Angin dingin tiba-tiba berembus kencang, membuat kain kafan pocong di depan berkibar kasar. Dari balik lipatan kain, bayangan wajah kelabu tampak sekilas, dengan mata cekung yang terasa kosong namun penuh tuntutan. Dahi yang tadi dicari Angka kini terasa seperti pintu, dan sesuatu di baliknya ingin keluar, menuntut balasan atas niat yang salah. Detak jantung semakin tidak beraturan, seolah mengikuti irama yang bukan berasal dari tubuh sendiri. Setiap denyut terasa berat dan menyakitkan. Angka togel yang sempat terlihat kini berubah menjadi bayangan samar yang menari di penglihatan, bercampur dengan nisan, tanah, dan kain kafan. Semuanya menyatu menjadi satu kesadaran bahwa apa yang dicari bukanlah rezeki, melainkan undangan. Sosok pocong itu condong ke depan tanpa melangkah. Jarak terasa menyusut meski tubuh tetap diam. Bau busuk yang menyengat menusuk hidung, membuat kepala berputar. Di saat itulah muncul perasaan kuat bahwa angka-angka itu bukan untuk dibawa pulang, melainkan untuk menggantikan sesuatu yang akan ditinggalkan di tempat ini. Kesadaran terasa terbelah antara ingin pingsan dan ingin menatap lebih lama. Sosok pocong itu kini tidak lagi sekadar berdiri, melainkan terasa hadir di dalam pikiran. Setiap kedipan mata menghadirkan bayangan dahi pucat dengan angka yang terukir samar, seolah menempel di bagian terdalam ingatan. Kuburan tua itu bukan lagi tempat, melainkan ruang tertutup yang menahan siapapun yang datang dengan niat keliru. Tanah yang terbuka perlahan kembali menutup, menimbun kain kafan yang sempat terlihat. Namun rasa kehadiran mereka tidak ikut menghilang, justru semakin jelas, seperti lingkaran tak kasat mata yang menyempit. Udara menjadi pengap dan berat, membuat kepala terasa ditekan dari atas. Setiap napas membawa perasaan bersalah yang semakin menumpuk, bercampur dengan ketakutan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Angka-angka itu kembali muncul, kali ini bukan di dahi pocong,
melainkan melayang di pandangan. Mereka berputar, saling bertumpuk, lalu meresap ke dalam bayangan Nisan. Setiap angka terasa seperti potongan wajah, potongan nasib, dan potongan hidup orang lain yang pernah datang ke tempat ini dengan harapan serupa. Semuanya menyisakan jejak yang tak pernah benar-benar pergi. Tubuh terasa semakin ringan, tetapi bukan dalam arti lega. Kaki nyaris tak menyentuh tanah, sementara kepala terasa berat seperti diikat dari belakang. Sosok pocong di depan perlahan memudar, digantikan kesunyian yang lebih menakutkan. Ketika sosok itu menghilang sepenuhnya, rasa aman tidak datang, justru muncul keyakinan bahwa sesuatu telah berpindah tempat. Di tengah sunyi, muncul kesadaran baru bahwa angka yang diincar bukanlah hadiah, melainkan penanda. Penanda bagi siapa saja yang siap menukar keberuntungan dengan ketenangan. Kuburan tua itu terasa semakin dekat, meski mata terpejam. Bau tanah basah dan kain kafan seolah mengikuti kemanapun pikiran berusaha melarikan diri. Saat akhirnya langkah terasa bisa digerakkan, suasana kuburan tampak normal kembali. Nisan-nisan diam, tanah rata, dan tidak ada sosok putih berdiri. Namun di balik ketenangan itu, ada rasa kosong yang menetap. Angka-angka yang sempat terlihat, kini terasa tertanam di kepala. Berdenyut pelan, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Jalan desa yang tadi dikenali, kini tampak asing. Lampu-lampu rumah redup seperti ditutup kabut tipis. Setiap bayangan di pinggir jalan menyerupai kain kafan yang bergoyang pelan. Meski kuburan telah ditinggalkan, rasa dingin tetap melekat di kulit, seolah malam itu ikut menempel dan menolak untuk dilepaskan. Sesampainya di rumah, tubuh terasa lelah, namun mata sulit terpejam. Ketika lampu dimatikan, kegelapan terasa terlalu padat. Di balik kelopak mata, angka-angka kembali muncul, tersusun rapi lalu berantakan, berulang tanpa henti. Setiap kali mencoba mengalihkan pikiran, bayangan dahi pucat itu hadir lebih jelas, seakan jarak antara tempat tidur dan kuburan tak pernah ada. Menjelang dini hari, rasa berat di dada semakin menekan. Napas terasa pendek dan terputus-putus. Dalam gelap, muncul sensasi seperti ditatap dari sudut ruangan. Bukan tatapan tajam, melainkan tatapan menunggu. Bau tanah basah tercium samar, bercampur aroma kain lembab, membuat perut mual dan keringat dingin mengalir tanpa sebab. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Angka-angka itu muncul di mana-mana, pada jam dinding, plat kendaraan, bahkan bayangan retakan tembok. Setiap kemunculan disertai denyut di pelipis, seolah kepala dipukul dari dalam. Keinginan untuk menuliskannya muncul kuat, bukan sebagai harapan menang, melainkan dorongan yang sulit dilawan. Malam sebelum angka itu hendak digunakan, mimpi datang begitu nyata. Kuburan tua kembali terlihat, lebih dekat dan lebih sempit. Sosok pocong berdiri tanpa kain di wajahnya, menampilkan kepala kelabu dengan dahi kosong. Perlahan, angka muncul satu persatu, diiringi rasa dingin yang menusuk hingga tulang. Saat terbangun, angka itu masih jelas diingatan. Ketika fajar menyingsing, tubuh terasa berbeda, lebih ringan namun hampa. Angka yang sudah tertanam terasa lengkap, seolah menunggu satu langkah terakhir. Namun bersamaan dengan itu, muncul rasa kehilangan yang sulit dijelaskan. Seperti ada bagian diri yang tertinggal di kuburan malam itu, digantikan sesuatu yang tidak pernah diundang. Hari pengumuman angka tiba tanpa tanda apapun. Dunia terlihat berjalan normal. Tetapi di balik itu, ada ketegangan yang tak pernah surut. Detak jantung terasa sinkron dengan angka yang terus berputar di kepala. Setiap bunyi kecil terdengar berlebihan. Setiap bayangan terasa terlalu dekat. Ada keyakinan aneh bahwa apapun hasilnya, sesuatu akan tetap diambil sebagai ganti. Ketika hasil akhirnya diketahui, perasaan lega tidak datang.
justru muncul kehampaan yang lebih dalam. Angka yang keluar terasa asing, seolah bukan milik dunia ini. Di saat yang sama, tubuh diguyur dingin yang tiba-tiba membuat tangan gemetar tanpa sebab. Bayangan dahi pucat kembali muncul. Kali ini tanpa angka, hanya permukaan kosong yang menunggu untuk diisi ulang. Malam berikutnya, tidur menjadi mustahil. Setiap memejamkan mata, terasa ada beban di dada. Seperti sesuatu duduk diam tanpa suara. Bau tanah basah muncul semakin sering. Bahkan saat hujan tidak turun, di cermin, wajah sendiri tampak lebih pucat. Dan di kening terlihat garis samar yang tidak pernah ada sebelumnya. Hari demi hari rasa dingin itu menetap. Setiap kali menyentuh dahi, muncul sensasi nyeri singkat, seolah kulit menyimpan ingatan yang bukan milik sendiri. Angka-angka baru mulai muncul, lebih samar namun lebih banyak. Kesadaran perlahan terbiasa, seakan keberadaan mereka adalah hal wajar yang tak perlu dipertanyakan. Suatu malam, tanpa sadar, langkah kembali mengarah ke jalan tanah yang sama. Lampu-lampu desa kembali meredup, dan hujan turun rapi seperti sebelumnya. Kuburan tua tampak menunggu, sunyi dan sabar. Nisan-nisan miring masih di tempatnya, dan udara kembali mengental dengan aroma yang tak pernah benar-benar pergi. Di tengah kuburan, sosok putih berdiri diam. Namun kali ini, sosok itu terasa berbeda. Dahi pocong tampak kosong dan bersih, seperti baru saja ditinggalkan. Di saat yang sama, rasa hangat muncul di kening sendiri, disertai denyut pelan. Angka-angka itu kini terasa berpindah, mencari tempat baru untuk disimpan. Kesadaran menyatu dengan malam. Tidak ada lagi rasa takut, hanya kepastian sunyi. Kuburan itu tidak meminta, tidak memaksa. Ia hanya menunggu orang-orang yang bersedia menukar ketenangan dengan harapan singkat. Dan ketika hujan terus turun, jalan tanah kembali licin, siap dilalui oleh siapapun yang datang untuk berburu angka berikutnya.